Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian menyaksikan video ajar ini, saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat selalu, ya, baik keluarga kalian, keluarga besar SMA 11, ya, baik itu guru, karyawan, ya, siswanya, semuanya dalam keadaan sehat selalu, ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasa, belajar seperti biasanya ya. Kali ini saya akan melanjutkan eh, teknik dasar memasak. Kemarin kita sudah membahas tentang teknik dasar memasak dengan membakar, teknik membakar, ya, memanggang, eh, termasuk teknik dasar yang tertua itu adalah baking ya. Nah ini merebus juga sama ya. Merebus adalah juga teknik dasar memasak ya yang tua juga, tapi setelah membakar gitu ya. Merebus adalah memasak bahan makanan dalam cairan dalam suhu 100 derajat Celcius ya. Yang pasti kalau merebus itu air, susu, kaldu, santan ya. Paling minimal kalian sudah pernah merebus air, tapi ya. Kemudian jenis-jenis teknik merebus. Salah satunya teknik boiling, poaching, simmering, stewing, braising, steaming ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi nanti kita kembangkan ya. Yang pertama teknik boiling ini teknik dasar sekali ya. Dan pastinya kalian pernah melakukannya semua di rumah. Ya, paling nggak merebus air ya. Sampai timbul gelembung-gelembung titik didihnya mencapai 100 derajat Celcius. Jangan sampai kalian nggak tahu ya mendidih itu seperti apa. Mendidih itu ketika air yang dimasak di atas kompor ya, setelah panas dia air itu akan mendidih dan akan mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, itu namanya airnya sudah mendidih dan itu udah pasti 100 derajat Celcius ya. Ini biasanya untuk merebus air ya, kaldu, susu, santan. Paling minimal kalian sudah kalau masak mie instan pasti merebus air dulu ya. Kemudian teknik poaching. Ya, teknik ini sama dengan boiling, cuman bedanya airnya tuh kurang dari titik didihnya tuh kurang dari 100 derajat Celcius. Ya, biasanya ini untuk poaching telur. Maksudnya bukan telur rebus yang udah sama tangkangnya ya, ini telur yang kalau kalian merebus telur tapi yang dipecahkan si kulitnya, itu tidak bisa kalian begitu kalian mau masuk tuh mendidih, itu akan membuat si telurnya pecah, jadi akan ambiar ya seperti itu, akan hancur ya. Jadi nggak tahu kemana-mana. Jadi antara si air dengan telurnya itu ya pecah begitu aja, nggak berbentuk telur seperti itu ya. Simmering ini menggunakan air ya, lebih dalam lagi ya. Mendidihnya itu sama kayak boiling 100 derajat Celcius ya. Kemudian apinya dikecilkan di bawah titik didih. Nah, biasanya ini untuk yang santan ya. Udah sampai gelembung-gelembung ya. Nah, ini kaldu, soto, rawon, kare. Nah, biasanya kenapa sih santan itu mama kan suruh, Kak, Dek, tolong adukin dulu jangan sampai pecah santan ya. Nah, ketika sudah gelembung-gelembung, nah itu tetap kalian aduk dulu ya, baru sampai gelembungnya hilang ya, baru kalian diamkan. Kalau nggak dia pecah santan juga. Nah, seperti itu. Ya, dan rasanya itu nggak enak kalau pecah santan. Ya, mama kalian pasti marah kalau pecah santan. Ya, kemudian teknik stewing. Ini digunakan untuk penyetupan. Biasanya ini untuk kuahnya yang sedikit ya. Jadi dipotong kecil-kecil dahulu ya, biasanya untuk semur ya, opor, rendang. Nah, ini ketika sudah mau dikit lagi mau matang, biasanya itu apinya kecil sekali ya, sehingga air itu menyusut. Dan braising, ini nggak jauh beda dengan poin nomor 4 ya. Direndam dulu ya, kemudian setelah bumbunya meresap ya, baru dimasak dengan sangat lama. Biasanya buat iga. Ya, karena iga sapi itu kan eh, agak keras dagingnya ya. Teknik steaming itu pengukusan. Nah, ini teknik yang pasti kalian sudah pernah melakukannya juga ya, karena
dulu sebelum ada rice cooker, magicom itu masak nasi itu menggunakan teknik kukus ya, menggunakan uap air didih. Ya biasanya untuk pepes ikan ya, buat roti kayak di bakpao itu ya. Kemudian siomay ya. Kemudian apalagi kalau yang dikukus biasanya ya. Pokoknya banyak ya yang dikukus itu, saya lupa nih apaan aja. Eh, Kue talam ya. Kalau di masakan tradisional itu kue talam ya. Kemudian banyak lagi ya yang yang dikukus itu selain pepes ikan ya. Jadi apa kue pisang Nagasari. Nah, itu juga kue tradisional yang dikukus lagi. Atau lemet ya, yang itu loh, singkong diparut, dipakein gula merah, dipakein daun pisang. Nah, itu juga sama ya dikukus ya. Pokoknya berbau pakai dandang atau langseng yang ada saringan dalamnya itu yang bolong-bolongnya itu. Nah, itu namanya kukusan seperti itu. Sebenarnya banyak ya untuk teknik merebus. Nah, ini saya agak mengulas kembali untuk yang membakar dan juga merebus. Ada dua teknik yang kalau makan yang kekinian itu yang seperti kalau kamu makan bolu yang teksturnya itu seperti awan banget, soft banget ya. Kayak cheesecake kayak gitu ya. Nah, itu tekniknya itu gabungan dari merebus ya dengan panggang, dengan baking. Bakingnya itu gini, dia si cheesecake itu kenapa sangat mahal? Karena memang teknik memasaknya itu butuh kesabaran. Jadi gini, teknik memasaknya itu ketika cheesecake-nya sudah diproses 3 kali saring, ya bahannya itu adonannya itu, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan loyang, ya. Nah, di loyangnya itu misalnya ukuran loyangnya 20. Nah, ada loyang satu lagi yang ukurannya 28. Nah, itu sebelumnya yang loyang 20 itu diberi aluminium foil ya supaya air itu tidak ngerembes ke loyang yang 20. Nah, nanti yang loyang 28 itu dimasukkan air panas mendidih ya, air mendidih. Itu harus air mendidih ya. Itu sebanyak setengah dari eh, ukuran loyang yang 20. Jadi nanti ada kertas rotinya agak tinggi ya. Jadi ada di dalam loyang, ada loyang lagi, kemudian baru dimasukkan ke dalam oven. Ya, jadi benar-benar merebus tapi juga dengan memanggang. Maka dari itu, makanya harga cheesecake itu mahal. Kenapa? Selain harga cheese-nya yang mahal, juga teknik pembuatannya, teknik memasaknya itu membutuhkan eh, cara tersendiri. Ya, karena memang jadi dia merebus. Nah, kalau begitu air rebusannya itu air di dalam yang si loyangnya itu kering, itu tidak boleh ditambah dengan air biasa. Kalau enggak nanti cheesecake kamu bantet. Jadi tambah lagi air panas lagi baru dimasukkan lagi. Nah, itulah memang kenapa harga cheesecake itu mahal seperti itu. Paham ya? Jadi itu teknik yang menggabungkan antara merebus dengan memanggang. Itu namanya oven Mary ya. Teknik dasar eh, itu yang agak modern namanya oven Mary ya. Jadi kalau masak cheesecake itu teknik memasaknya menggunakan oven Mary ya. Kemudian ada juga tim ya. Mengetim itu kayak kamu ngetim coklat. Jadi coklat itu kalau dilelehkan tidak langsung di dalam panci tapi kamu ada air rebusan yang di boiling dengan panci. Itu jadi di atasnya ada panci lagi ya. Atau kaca ya, mangkuk kaca yang memang anti panas ya. Jadi nanti kamu ngetim coklat seperti itu. Jadi memang itu namanya tim coklat. Nah, ada lagi eh, boiling. Tadi ya, boiling. Jadi apa bedanya boiling tim dengan oven Mary? Itu sama-sama teknik merebus, cuman aplikasi memasaknya itu berbeda seperti itu, ya. Jadi paham ya? Jadi benar-benar cara memasaknya itu berbeda gitu ya. Ya, lanjut ya.
Ini teknik yang modern ya menggoreng, teknik dasar memasak menggoreng. Ini sudah kekinian ya di mana manusia sudah mengenal dengan berbagai macam jenis minyak ya. Minyak yang dulu tuh kalau orang mau makan tuh pasti pakai minyaknya minyak kelapa. Setahu sendiri minyak kelapa itu agak mahal ya. Kalau bikin kue itu pakai minyak kelapa belum kenal mentega. Barulah kenal mentega. Barulah kenal dengan kelapa sawit ya, minyak kelapa sawit, palm oil ya. Nah, kalau di luar negeri itu minyak kelapa sawit itu nggak laku ya. Mereka lebih ke minyak biji matahari, minyak jagung ya. Karena mereka lebih ke healthy, beda dengan kita ya. Itu yang minyak palm oil itu yang paling murah dan berbagai banyak jenis ya. Sebenarnya banyak berbagai macam minyak ya. Selain minyak kelapa sawit, minyak kelapa, kemudian minyak jagung, wijen, ya, kemudian minyak samin, ya itu banyak sekali jenis minyaknya. Itu kalian bisa nanti cari browsing ya berbagai macam jenis minyak. Kemudian di sini menggoreng adalah teknik memasak kering dengan media hantar berupa minyak makan yang dipanaskan. Minyak makan yang digunakan bisa berupa minyak nabati maupun minyak hewani. Tujuannya itu pengalaman menggoreng itu tujuan utama adalah memasak bahan pangan supaya mengawetkan makanan tersebut. Selain tujuannya menggoreng, juga punya tujuan lain yaitu memperbaiki tekstur, menambah cita rasa, menghentikan aktivitas enzim itu pembusukan ya, menurunkan aktivitas air, kadar air di makanan tersebut, membunuh bakteri patogen, meningkatkan daya simpan makanan. Ya, biasanya kalau udah model kayak nugget gitu ya, udah digoreng setengah matang, ditiriskan, dimasukkan ke dalam plastik yang tanpa udara, hampa udara, nah itu bisa disimpan cukup lama, bisa sampai 3 bulanan gitu ya. Nah, eh ini jenis-jenis teknik menggoreng ya, itu shotting, itu tumis ya dengan sedikit minyak tapi dengan suhu tinggi. Ini biasanya tumis kangkung, cah toge, cah kangkung, cah toge ya. Ini nggak perlu nggak perlu lama ya, makannya itu hanya sebentar dan lebih kecil-kecil ya. Kemudian diaduk, kadang-kadang malah sampai begitu kamu ngaduk-ngaduk apinya tuh sampai kayak masuk ke dalam eh, apa pan kamu ya, di wajan datar kamu. Nah, seperti itu. Itu nggak perlu, ini biasanya masak-masakan Chinese ya. Stir frying itu mirip seperti yang teknik dasar sebelumnya, yang menggoreng sebelumnya itu, tapi dengan suhu tinggi. Tapi minyaknya itu lebih banyak ya. Ini wajan wok. Wok itu wajan yang wokpan ya. Nah, harusnya nanti kita belajar peralatan macam-macam peralatan perpancian ya. Kamu harus tahu wokpan, kemudian ada pan frying. Nah, itu banyak ya. Ada yang buat bubur, buat yang cair tuh banyak sekali berbagai jenis wajan. Kalau wok itu yang wajannya itu agak dekok ke dalam. Jadi betul-betul minyaknya itu agak banyak. Ya, biasanya buat kalau kamu diperhatiin di tukang nasi goreng, biasanya kalau buat nasi goreng sama buat bikin mie goreng itu berbeda kuali, beda wajan. Biasanya kalau untuk mie goreng itu agak nggak terlalu dekok, tapi kalau buat nasi goreng itu biasanya agak dekok ke dalam gitu ya. Itu perbedaannya. Terus eh nih pan frying ya, pan frying itu ya tadi ngelumasin wajannya sedikit ya. Ini biasanya untuk bakar atau untuk seperti kayak beef burger gitu ya, atau eh, untuk pokoknya beef stick ya dia nggak perlu sampai banyak minyak hanya untuk mengakar supaya nggak lengket aja itu aja. Ini pan frying ya. Ini datar tapi eh, hanya untuk melumasi biasanya untuk kulit eh, ini loh kulit apa yang isinya ada apa ya lupa saya yang ini isinya ada ini untuk kulit apa risoles bikin kulit risoles nah itu bisa menggunakan minyak yang sedikit seperti itu
Ada lagi deep frying. Deep frying ini menggunakan minyak dalam. Ini pakai wok pan ya biasanya. Wok pan itu wajan yang agak dalam. Ini biasanya buat ayam goreng. Kalau yang sekarang itu kalau kalian menggoreng ayam goreng atau kentang goreng itu kan pakai yang langsung ada saringannya itu ya. Nah, itu yang udah praktis yang kekinian. Jadi benar-benar si makanan tersebut terendam karena memang harus matang sampai ke dalam. Nah, ini biasanya buat ayam kayak ayam french fries ya untuk kentang goreng atau fried chicken ya. Nanti ada keranjang penulis namanya deep fryer gitu ya. Ya, sekian teknik dasar memasak ya dari ini. Sebenarnya banyak ya teknik memasak lainnya seperti kalau menggoreng. Menggoreng itu ada menggoreng tanpa minyak atau istilahnya sangrai, yaitu biasanya sangrai serundeng itu kelapa muda ya yang digongseng atau tepung biasa kalau kamu buat sagu keju. Nah, sagunya itu digongseng dulu biar eh apa teknik si sagu tersebut enteng karena sagu keju itu kan langsung pre ya gitu. Kalau kalian pernah makan sagu keju itu kan begitu kalian di mulut tuh lumer langsung di mulut terus kayak crunchy gitu ya. Nah, itu sebenarnya eh si tepungnya itu di eh, sangrai dulu supaya menghilangkan eh, kadar airnya. Jadi biar dia kering, fry gitu ya. Kemudian kalau misalnya serundeng itu kan biar dia kering sih kadar air di kelapa tersebut hilang. Itu caranya itu dengan api yang sangat kecil dan terus diaduk terus jadi supaya tidak lengket seperti itu. Itu untuk menggoreng tanpa minyak atau sangrai. Nah, ada lagi menggunakan uap udara, tekanan udara. Itu air frying ya, yang sekarang itu goreng kerupuk bisa tanpa minyak atau minyaknya itu ditiriskan pakai air frying. Itu alatnya agak mahal ya namanya air frying. Itu sekitar 4 jutaan ke atas ya. Dan itu hanya beberapa orang aja yang bisa dapat memilikinya gitu. Kalau yang di rumah kalian ya kalau ini karena harganya lumayan mahal ya, seperti itu. Jadi eh, minyaknya itu diserap, benar-benar diserap ya, seperti itu. Nah, ini ada soal ya. Ini lebih ke praktek ya. Misalnya gini, dari ketiga teknik dasar memasak ya tadi yang saya jelaskan yaitu membakar atau memanggang, kemudian dan berikut jenis-jenisnya ya seperti grill, baking, kemudian barbecue, kemudian apalagi ya banyak ya panggang, roasting, toasted. Nah, itu pilih salah satu boleh, tapi dari teknik ketika masak itu kamu nggak usah memilih semuanya, hanya satu teknik. Nah, misalnya, oh saya mau buat soto, nah berarti kamu kan teknik rebus. Nah, itu nggak masalah, hanya masak soto aja, seperti itu. Atau kamu misalnya pilih yang teknik dasar memasaknya menggoreng, tapi ngambilnya yang sauting, yang tumis, ya. Oh, misalnya kamu mau buat kacang kangkung, ya. Nah ada tapi sah-sah aja kamu memilih eh, teknik dasar, tapi ada nilai plusnya. Misalnya gini, kalau kamu tapi saya nggak mau kalian memilihnya kayak gini, saya kasih contoh tumis, kamu besoknya numis, tidak. Tapi karena kita kan materi kita kali ini adalah eh, makanan khas daerah dan internasional. Nah, dari kamu makanan daerah boleh, makanan internasional boleh. Pilih salah satu. Tapi menggunakan teknis dasar memasak yang saya jelaskan. Paham ya? Misalnya, oh saya mau buat kue kering, boleh. Mau buat nastar, mau buat kastengel, ya, mau buat kue semprit boleh, atau mau yang baking misalnya saya mau bikin cake boleh, ya. Kemudian, Bu, saya boleh nggak bikin cake yang kekinian yang pakai regal terus pakai ini enggak. Harus yang benar-benar menggunakan teknik dasar memasak, ya. Kemudian
Eee, kemudian yang, tradisionalnya misalnya gini, "Oh, saya boleh nggak Bu, mau buat, eee, biji salak, kolak biji salak?" Boleh, ya itu kan mudah juga ya. Yang tradisionalnya boleh, "Bu, boleh nggak saya buat soto?" Boleh, ya itu kan termasuk masakan khas daerah ya. Kemudian kalau yang internasional, boleh saya boleh nggak masak spaghetti tapi bumbunya instan?" Nggak boleh, ya. Kalau kamu ingin makan, "Bu, saya boleh nggak bikin krim krim brulee?" Boleh, ya. Jadi kenapa yang spaghetti instan nggak boleh, kenapa krim brulee boleh? Karena untuk yang instannya itu sedikit yang diambil. Kalau kamu spaghetti instan kan kamu udah tinggal kayak mie instan aja kamu rebus, terus kamu kasih bumbu selesai sudah, tidak seperti itu. Jadi ada teknik dasar memasaknya seperti itu ya. Ada persiapan dari bahan dan alat, prosesnya, hasilnya, ya. Jangan lupa maksimal durasinya itu 2 menit atau 120 detik, ya. Kemudian kirimkan ke Google Classroom kalian. Ya, tuliskan nama videonya dengan nama lengkap. Dan saya harapkan kalian yang eh, di Classroom-nya, Google Classroom-nya itu yang masih pakai email pribadi tolong di left ya. Karena memang saya lebih menerima yang dari Dapodik. Ya, karena kalau pakai yang pribadi itu untuk ngirim video itu agak susah. Sedangkan kalau yang dari email dari Dapodik itu tanpa batas unlimited ya. Jadi nggak, kalau email pribadi itu 15 GB. Kalau lebih dari itu kita harus berbayar. Nah, kalau pakai email dari Dapodik itu kan tidak. Jadi makanya saya lebih suka kalau kalian mengirimkannya pakai alamat email eh, dari Dapodik, kecuali kalau kalian belum memiliki email Dapodik yang dari operator, itu boleh ya, seperti itu. Jelas ya. Eh, nanti ya, setelah itu video durasi 120 detik ini atau 2 menit ini, nanti sekalian ada komentar dari orang tua kalian. Ya, dari orang tua kalian bagaimana rasa masakan kalian. Ya, nanti boleh ayah kalian, ibu kalian, nenek, kakek, tante, adik, kakak, boleh. Tapi harus jujur, kalau nggak enak ya bilang nggak enak aja. Karena bagi saya hasil itu, kalian bukan chef profesional ya. Kalian sudah masak, sudah melakukan untuk proses penilaian untuk praktek aja itu udah alhamdulillah. Bagi saya nilai itu prosesnya, bukan hasilnya. Kalau hasil tuh enak dan tidaknya itu hanya bonus, tapi saya lebih menilai prosesnya. Paham ya? Sampai di sini. Jadi durasi 2 menit itu sudah dari bahan dan alat, proses, kemudian hasilnya dicicipi oleh keluarga kalian. Oke, dan tolong untuk memasak bagi yang memang tidak pernah turun ke dapur, tolong didampingi oleh orang tua. Oke, sekian ya. Saya harapkan jelas materi dari saya. Kalau kalian masih kurang jelas, kalian bisa wapri saya, japri saya. eh, Pasti saya akan menjawabnya. Ya, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Tetap dalam eh, protokol kesehatan ya. Dan tolong kalau tidak terpaksa kali keluar, kalian jangan keluar. Ya, stay at home. Bukan berarti stay at home itu membuat kalian jenuh, tapi mudah-mudahan dengan video ajar ini, dengan praktek seperti ini, menambah kebosanan, mengusir kebosanan kalian di rumah. Ya, semoga kalian sehat selalu. Ya, jangan lupa dikerjakan ya video prakteknya, memasaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.